Ya Tuhan, dalam tiap denyut nadiku, ku ucap syukur tiada henti atas anugerah panggilan-Mu. Tak kuasa ku melangkah dalam rapuhku bila tanpa cinta kasih-Mu yang menyempurnakanku. Layanilah Tuhan, layani. Selamat pagi untuk semua pemirsa MySalva dimanapun berada. Saya percaya bahwa di pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita, di mana sepanjang malam kita boleh tidur dan pagi hari ini kembali kita menikmati hari yang baru. Terpujilah Tuhan karena Ia sungguh amat baik bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu karena di sepanjang malam yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan, kami boleh beristirahat, kami boleh tidur, dan bahkan pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini, kami memohon kepada Tuhan, biarlah ketika kami mendengar renungan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh dikuatkan oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati bagi seluruh pemirsa MySalva dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka lakukan di sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya persiapan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab 1 Timotius 5 ayat yang ketiga, keempat, dan juga ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat yang ketiga, keempat, dan juga ayat yang ke-8 saya baca dalam nama Tuhan mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Para pemirsa MySalva yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita yang berjudul yaitu apa yang Alkitab ajarkan tentang anak yang merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, surat ini Rasul Paulus tulis yang pertama sekali kepada Timotius ketika ia hendak melanjutkan perjalanannya dari Makedonia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dia menuliskan surat untuk anaknya yang ia kasihi yaitu Timotius yang berisi tentang mengenai para janda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan surat ini kepada Timotius agar Timotius menasihatkan orang-orang yang ada di Efesus agar mereka tahu tentang bagaimana mereka boleh menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama pun, pesan yang sama pun disampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan untuk menghormati seseorang yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi.
Terlebih saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masih memiliki orang tua yang sudah lanjut usia di rumah kita, saya percaya bahwa kita begitu mengasihi mereka, kita begitu memperhatikan mereka, meskipun keadaan mereka sudah tidak lagi kuat seperti sebagaimana pada waktu mereka masih muda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang masih memiliki sanak saudara yang hidup di garis kemiskinan, yang memiliki kehidupan yang sudah tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar dia mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus agar mereka mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka, mengasihi, peduli kepada anak-anak yatim yang ada di lingkungan rumah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan agar orang-orang itu menghormati mereka, merawat mereka, serta berbakti kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus sampai mengatakan hal demikian kepada Timotius agar dia mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus? Karena saudara, banyak orang yang telah ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Banyak orang-orang di zaman itu mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan nyata kita pun, terkadang juga kita menemukan orang-orang demikian. Mereka menelantarkan orang-orang yang masih berhubungan keluarga dengan mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Bahkan mungkin ada anak-anak yatim di sekitar mereka, mereka tidak peduli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Jikalau ada di antara kita, atau jikalau ada di sekitaran lingkungan kita berada, di tempat kita bekerja, bahkan di lingkungan gereja kita, mari kita perhatikan mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita, mereka-mereka yang sudah tidak memiliki keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia. Dalam kitab Efesus 6 ayat yang kedua, Kitab Efesus 6 ayat yang pertama dan juga ayat kedua mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ayat yang kedua, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sebagai seorang anak kita mau berhasil dalam hidup kita, kita harus menghormati orang tua kita. Sebagai anak, kalau mau usaha pekerjaan kita yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menghormati orang-orang tua kita yang ada pada kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di luar sana membiarkan orang tua mereka hidup di panti jompo, membiarkan orang tua mereka hidup terlantar. Kenapa mereka sampai demikian melakukannya, saudara-saudara? Karena mereka beralasan sibuk, tidak sempat mengurus mereka, capek dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita bahwa salah satu juga dari 10 firman Tuhan mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan banyak berkat, kita melupakan orang tua kita. Jangan sampai ketika kita banyak pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita melupakan orang-orang yang di sekitar kita. Kita melupakan janda-janda, mungkin ada janda-janda di sekitaran lingkungan kita, di gereja kita. Kita melupakan mereka, kita tidak tolong, bahkan kita tidak mau melayani mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Mais Alpha, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tetap memperhatikan mereka. Mari kita tetap peduli kepada mereka. Kita rangkul mereka. Karena apa? Meskipun mereka tidak memiliki keluarga, tetapi ada kita yang menjadi keluarga mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan sungguh melayani Allah. Ketika kita dengan sungguh melayani Allah, tentunya kita akan dengan tulus ikhlas juga menolong orang lain. Apa yang ada pada kita, mari kita bantu mereka dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak tunggu kita harus kaya raya dulu baru kita mau menolong orang lain. Tidak tunggu harus kita berkelimpahan harta baru kita mau berbagi kasih dengan anak-anak yatim. Tapi ingatlah saudara-saudara, lewat tenaga kita, pikiran kita,
dengan cara kita memperlakukan mereka dengan baik, kita sudah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, para pemirsa Main Salva yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan yang begitu singkat pada pagi hari ini kiranya terus menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tidak lupa dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita, terlebih kepada orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Mari terus kita mengasihi mereka, kita rangkul mereka, bahkan kita doakan mereka agar mereka senantiasa terus bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah lewat renungan singkat pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membawa kita tetap dekat kepada Tuhan, mengingatkan kita kembali, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus akan menolong kita, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami sebagai seorang anak boleh menghormati orang tua kami, agar kami seorang yang dipercayakan untuk melayani mereka, orang-orang tua yang sudah tidak mempunyai keluarga, bagi anak-anak yatim yang sudah tidak memiliki keluarga. Biarlah lewat kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Bapa dalam surga, berkati bagi seluruh pemirsa My Salva dimanapun mereka berada hari ini, baik dalam pekerjaan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan mungkin dalam pelayanan mereka yang ada di gereja. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, dalam tiap denyut nadiku, ku ucap syukur tiada henti atas anugerah panggilan-Mu. Tak kuasa ku melangkah dalam rapuhku bila tanpa cinta kasih-Mu yang menyempurnakanku. Layanilah Tuhan, layani, untuk sesama aku melayani. Layanilah Tuhan dengan penuh kasih sampai akhir hayatku untuk pergi. Layanilah Tuhan, layani, untuk sesama aku melayani. Layanilah Tuhan dengan penuh kasih sampai akhir hayatku untuk pergi. Ku serahkan seluruh kemerdekaanku sebagai tanda bakti hidupku jadi pelayan umat-Mu. Sabda-Mu Tuhan beri kekuatan saat ku letih berjalan. Ku melayani untuk kemuliaan-Mu. Layanilah Tuhan, layani, untuk sesama aku melayani. Layanilah Tuhan dengan
untuk pergi. Layanilah Tuhan, layani, untuk sesama aku